wabarakatuh. Bapak, selamat sore. Perkenalkan, saya Ingil Putra Jatmiko. Di sini saya dari Vikia UNER, Universitas Airlangga. Di sini kami sedang melakukan kegiatan belajar lapangan untuk memahami kesehatan bapak-bapak nelayan yang ada di Muncar ini. Kami ingin meminta bantuan kepada Bapak untuk menjadi narasumber. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Tentunya ini bakal kerahasiaan Bapak, data-data Bapak bakal saya keep buat penelitian saja dan tidak akan tersebar di mana-mana. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang diri Bapak dan pekerjaan Bapak, mungkin sekitar 10-15 menit. Dan setelah wawancara, mungkin kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan yang tentunya gratis, yang meliputi tensi darah, terus gula darah, dan lingkar perut. Nah, Bapak boleh menolak apabila di tengah jalan nanti merasa tidak nyaman. Jadi Bapak bisa bilang ke saya jika tidak nyaman, bisa berhenti. Dan tentunya semua data dijamin rahasia dan nama Bapak tidak akan dipublikasikan. Oke, sebelumnya bolehkah saya memulai pertanyaannya sekarang, Bapak? Boleh. Oke, baik, Bapak. Sebelumnya Bapak bisa tanda tangan di sini, Pak. Oke, baik. Bapak sendiri berusia berapa, Bapak, sekarang? 41 dok. 41 nggih? Ya 41. 41. Kemudian sebelumnya Bapak apakah sudah menikah atau sudah cerai atau belum menikah? Sudah nikah. Sudah nikah ya. Untuk jumlah tanggungan keluarga sendiri berapa orang, Bapak? Kalau tanggungan sih 3 sih 3. 3 ya berarti. Oke, baik. Status pekerjaan Bapak di kapal itu sebagai pemilik kapal atau nahkoda atau anak buah kapal, Bapak? ABK. Anak buah kapal. Anak buah kapal ya. Oke. Untuk agama sendiri, Bapak berapa? Saya Kristen. Kristen ya. Oke, baik sekali. Lamanya bekerja sebagai nelayan itu udah berapa tahun, Bapak? Udah hampir masuk 6 tahun. Udah 6 tahun ya. Iya. Cukup lama sekali, Bapak. Untuk Bapak sendiri bersuku asli Jawa dari Banyuwangi. Iya, saya suku Jawa. Jawa ya berarti. Iya. Oke, baik. Kalau saat musim ikannya itu lagi ramai, Bapak, dalam sebulan itu rata-rata berapa kali Bapak pergi melaut? Kalau lagi rame itu bisa saya sehari itu 3 kali. 3 kali. 3 kali. Oke. Berarti kalau dalam per bulan bisa berapa kali, Bapak? Wah, kalau per bulan kalau misalnya rame gitu saya bisa ada 60-30 kali lah. Lumayan, Bapak ya. Berarti Bapak sering kali berangkat melaut ya. Oh iya. Biasanya kalau di laut sendiri tuh, di lautnya pas di laut Bapak itu berapa lama, Pak? Kalau pas di lautnya tuh sekitaran ada 5 jaman lah. 5 jaman ya? Iya. Di Oke, laut. baik. Kalau musim ikannya sedang tidak begitu ramai, kira-kira dalam sebulan itu rata-rata Bapak pergi melaut itu berapa kali ya dalam sebulan? Kalau dalam sebulan kalau misalnya nggak rame tuh, Lagi nggak musimnya gitu? nggak musimnya tuh, saya bisa seminggu tuh cuma 2 kali. Berarti 8 kalian gitu. 8 kali kan? Oke. 8 kali. Terus untuk di laut sendiri itu bisa berapa jam, Pak? Kalau misalnya nggak rame? Oh, kalau misalnya nggak rame tuh bentar, cuma palingan sejam setengah kalau nggak 2 jam gitu di laut. Pokoknya sedapatnya aja Iya, ya? sedapatnya aja. Oke, baik. Terus saat terang bulan itu pola kerja Bapak itu bagaimana? Apakah tetap melaut seperti biasa atau mengurangi jumlah hari melaut atau tidak melaut sama sekali, libur gitu? Kalau itu enggak sih, mengurangi. Mengurangi ya? Iya, Oke, mengurangi. baik. Biasanya berapa hari Bapak tidak melaut dalam sebulan karena padangan? Kan Bapak tadi bilang mengurangi jumlah hari melaut, berarti kan ada hari yang Bapak ikut melaut, ada yang nggak melaut. Kira-kira berapa hari Bapak tidak melaut dalam sebulan?
yang tidak melaut ya. Ya, Tidak melaut tuh dalam sebulan. dalam sebulan. Bolosnya lah, Bolosnya ya, kalau bolosnya tuh 2-3 hari. 2-3 hari, ya 4 harian lah gitu. 4 harian ya. Paling Oke, lama. baik. Nah, eh, kalau nggak melaut itu pas nggak melaut Pak, kegiatan utama yang Bapak lakukan itu apa? Apakah istirahat penuh atau memperbaiki fasilitas seperti jaring ikan yang buat nanti mancing ikan atau kapal atau ada pekerjaan sampingan mungkin? Oh, saya biasanya kalau misalnya lagi nggak melaut tuh bisa membetulin jaring, terus mengecek kapal, terus sama ada sampingan saya itu sawah. Oh sawah ya, berarti tetap juga memperbaiki fasilitas dan juga ada pekerjaan sampingan ya berarti. Kemudian untuk rata-rata pendapatan bersih per bulan itu saat musimnya itu berapa ya? Kira-kira per bulan deh. Per bulan ya, Iya. Saat musim ikan. per bulan saat musim ikan tuh tergantung ini sih. Kalau ikannya bagus ya bisa per bulan tuh 5 juta ke atas gitu lah. 5 juta ke atas ya. Kalau yang bagus ya ikannya. Nah kalau untuk musim yang nggak musim, Bapak, rata-rata pendapatan bersihnya kalau per bulan itu kalau nggak musim ikan itu gimana Pak? Kalau bersihnya kalau misalnya 1,5 lah paling dikit. 1,5 ya. Paling dikit. Oke baik Bapak. Terus apakah pendapatan Bapak ini itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok Bapak? Kalau misalnya Keluarga sorry. untuk keluarga ya. Keluarga setiap bulannya. Kalau untuk keluarga Apakah cukup atau lebih dari cukup atau kadang kurang? sedang-sedang lah, kadang kurang kadang cukup gitu. Ya berarti ya kita anggap cukup aja lah ya. Dalam 6 bulan terakhir ini apakah Bapak pernah menunda atau nggak berobat karena masalah biaya ekonomi mungkin nyandet atau gimana? Cek kesehatan ya. Iya, apakah dalam 6 bulan terakhir itu Bapak pernah nggak berobat karena nggak ada biaya atau ada masalah kendala ekonomi? Pernah ya waktu Pernah. itu. Berarti jawabannya pernah ya. Ya. Apakah apakah Bapak itu punya tabungan darurat? Kalau tabungan darurat punya sih. Berarti ada ya, maksudnya Ada. disisihkan untuk. Disisihkan untuk tabungan. Oke. Untuk ini saya akan menanyakan dengan Bapak bisa menjawab nilainya saja ya. Jadi saya di sini pertanyaannya itu biaya membeli alat pelindung diri terasa memberatkan itu menurut Bapak gimana? Pendapat Bapak? Secara nilai pendapat Bapak itu dari 1 sampai 5. Menurut Bapak bagaimana? Apakah membeli alat pelindung diri itu sangat memberatkan menurut Bapak? Dengan pendapatan Bapak tadi segitu musim dan tidak musim, apakah memberatkan? Kalau memberatkan sih 2 sih menurut saya, 2. Berarti Nggak terlalu berat gitu lah. oke. Berarti setuju atau tidak setuju atau sangat setuju memberatkan? Berarti Setuju. memberatkan berarti. Kalau memberatkan kan enggak, maksudnya tuh berarti setuju itu. Setuju tidak memberatkan. Ya, setuju Berarti tidak memberatkan. nilainya 2 lah ya. Iya, nilainya 2. Oke, baik. Apakah Bapak memiliki utang atau pinjaman yang terkait dengan pekerjaan Bapak sendiri? Kalau utang sih selama ini nggak ada sih. Nggak ada, oke baik. Sebelumnya Bapak saya mau menanyakan ini, pendidikan terakhir Bapak itu apa? Apakah tidak pernah sekolah atau terakhir di SD, SMP, SMA atau pernah kuliah mungkin perguruan tinggi? Dulu SMA sih terakhir kali. Terakhir SMA ya. Cukup baik sekali. Untuk informasi soal kesehatan Bapak, itu sumbernya itu biasanya Bapak dapatin itu dari mana? Misalnya kalau sumber informasi kesehatan tentang kesehatan, apakah dari petugas kesehatan atau keluarga mungkin teman atau dari radio, TV atau dari penyuluhan dari kepala desa atau mungkin internet, media sosial? Kalau masalah kesehatan sih biasa sih saya dari teman lah. Dari teman ya, berarti teman sering mengingatkan ya.
Terus di sini saya akan menanyakan lagi, Bapak bisa menjawab dengan nilai 1 sampai 5. Di sini pertanyaannya itu, seberapa mudah Bapak memahami anjuran dari dokter? Kalau memahami Apa sangat mudah atau biasa aja atau sulit, cukup sulit memahami apa yang dikatakan oleh dokter atau bagaimana? Yang pernah Bapak alami. 3 sih kalau 3 berarti ya sosok lah ya. Kadang mudah, kadang ini ya normal lah ya. Oke, apakah sebelumnya Bapak itu memiliki akses kesehatan Bapak? Jadi seperti ini Bapak, BPJS, jaminan kesehatan Bapak. Apakah Bapak punya BPJS PBI atau BPJS Mandiri atau tidak punya sama sekali? saya punya BPJS Mandiri. BPJS Mandiri punya ya? Oke, baik. Ini pertanyaan menjawabnya pakai nilai lagi Bapak, 1 sampai 5 ya. Lokasi puskesmas yang jauh atau antrean lama membuat Bapak itu malas berobat. Apakah Bapak setuju dengan itu? Ya setuju. 4 Setuju. Berarti karena jauh itu Bapak juga malas ya Bapak? Iya kadang malas. Iya benar sih. Berarti nilainya 5 ya, sangat setuju sekali ya? Kalau sangat setuju nggak sih 4 lah. 4 ya, berarti setuju aja ya? Setuju aja. Ya baik. Menurut Bapak lebih percaya obat dari dokter karena terbukti ilmiah. Menurut Bapak, dari Bapak sendiri nilainya berapa? Sangat tidak setuju, tidak setuju, atau biasa saja, atau setuju, atau sangat setuju? Dari 1 sampai 5? 3 sih. 3, berarti normal saja Normal ya? ya. Biasa saja, oke baik. Terus kemudian untuk beberapa penyakit, pengobatan tradisional itu atau orang pintar itu lebih manjur. Menurut Bapak, yang Bapak percayai bagaimana? Apakah Bapak setuju orang pintar itu lebih manjur daripada kita berobat ke dokter? 3 gitu. Ya. 3, biasa aja ya? Biasa aja juga. Percaya dan nggak percaya berarti Bapak ya? Percaya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak. Jika Bapak punya masalah pribadi atau mungkin Bapak stres, mungkin pernah stres, apakah Bapak punya seseorang untuk diajak bicara? Apakah kadang-kadang nggak ada? Ada sih, ada. Ada berarti ya? Selalu ada ya berarti ya? Selalu ada. Oke baik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan lagi dan Bapak bisa menjawab dengan skala nilai ya Bapak 1 sampai 5. Membicarakan masalah stres atau pikiran adalah hal yang kurang pantas dan sebaiknya disimpan sendiri. Menurut Bapak bagaimana? Dari 1 sampai 5. Bisa baca ulang? Membicarakan masalah stres Ah, itu sebaiknya disimpan sendiri. tidak setuju sih. Tidak setuju ya? Berarti Bapak suka sharing ya? Berarti, Ya, saya suka sharing. berarti tidak disimpan sendiri ya Bapak? Iya. Oke baik. Berarti nilainya 1. tidak setuju ya? Iya, tidak setuju. Kemudian di lingkungan Bapak, nelayan dianggap wajar jika menahan sakit dan harus banget terus bekerja. Menurut Bapak bagaimana? Setuju atau tidak setuju mungkin? Tidak setuju sih. Tidak setuju, berarti saya berikan nilai, anggap aja itu nilai 2 ya Bapak ya. Bapak tidak setuju ya. Terus menurut Bapak mana yang paling mungkin membuat Bapak lebih serius menjaga kesehatan? Apakah mulai merasakan gejala sakit, ataukah nasihat dari dokter, atau melihat teman yang sampai sekarat gitu gara-gara sakit gitu, atau ada penyuluhan, atau diingatkan keluarga, atau ada APD gratis? Biasa saya ini kalau udah mulai ada gejala-gejala sakit gitu. Oh berarti mulai concern dengan kesehatan apabila sudah merasakan adanya gejala sakit pada diri Bapak ya. Oke baik. Kemudian ini Bapak, seberapa sering? Jadi ada pertanyaan mengenai seberapa sering Bapak. Jadi yang pertama, rata-rata berapa jam Bapak terpapar sinar matahari yang terik dalam sehari? Berapa jam? Biasa seringnya tuh 5 jam lah paling lama. 5 jam kena matahari. Rata-rata segitu ya. Rata-rata segitu. Terus untuk rata-rata berapa jam mesin kapal menyala keras dalam sehari?
Nyalanya kapal nyala terus menerus itu sekitar berapa? Kalau nyala terus menerus tuh ya paling lama 2,5 jam kalau nggak 3 jam gitu. Berarti ada jedanya Ada jeda ya? ya. Pasti ada dimatikan ya. Oke. Bapak di sini saya akan memberikan pertanyaan yang mungkin Bapak bisa jawab dengan skala nilai 1 sampai 5. Yang pertama nilai 1 itu jarang sekali, 2 jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, dan 5 itu sangat sering sekali. Bapak itu terpapar panas matahari terik langsung itu bagaimana Bapak? Sering atau sangat sering atau kadang-kadang kena? Sering sih, sering. Sering ya? Iya. Oke, berarti nilainya 4 ya Bapak. Terus untuk terpapar bising mesin kapal yang keras dalam waktu lama itu sering atau kadang-kadang? Sering juga, sering. Sering juga ya, berarti 4. Oke, baik. Terus mengangkat beban yang sangat berat seperti jaring atau kotak ikan itu Bapak sering banget atau sering atau kadang-kadang mungkin temannya yang ngangkat, Bapaknya nggak ngapa-ngapain? Kalau ya, ngangkat beban itu kadang-kadang sih. Kadang-kadang ya, berarti gantian soalnya. gantian ya. Berarti tidak menerus-menerus Tidak ya. menerus. Oke. Dalam 1 tahun terakhir itu apakah Bapak pernah mengalami kecelakaan saat bekerja? Kalau mengalami kecelakaan pernah sih dulu. Pernah ya? Iya. Apa itu kira-kira Bapak? Dulu itu saya terpeleset dari kapal. Oh, kepleset. Kena licin. Oh, oke, baik. Oke, baik. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini menjawabnya dengan nilai 1 sampai 5 juga ya, Bapak. Saya akan jelaskan untuk nilai 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 biasa aja, 4 setuju, 5 sangat setuju. Di sini pertanyaannya, yang Bapak rasakan sebagai nelayan, Bapak itu punya risiko tinggi mengalami gangguan kesehatan serius di masa tua akibat pekerjaan yang Bapak lakukan, seperti sakit kulit dan katarak. Menurut Bapak setuju atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju, atau biasa aja mungkin? Kalau menurut saya biasa aja sih. Biasa aja ya berarti ya, 3. Oke. Kemungkinan keseriusan yang dirasakan. Jadi jika Bapak itu sampai sakit parah karena pekerjaan, hal itu akan sangat mengancam kemampuan Bapak untuk menafkahi keluarga. Bapak setuju dengan pernyataan tersebut? Setuju aja sih. Setuju? Iya. Oke, baik. Berarti kita anggap nilai 4 ya Bapak. Menurut Bapak, membiasakan diri bekerja dengan aman, memakai pelindung, dan cara angkat yang benar sangat bermanfaat untuk bisa tetap sehat dan bekerja sampai tua. Menurut Bapak setuju hal itu atau yang penting tetap kerja aja? Jadi nggak setuju atau bagaimana? Setuju. Setuju ya berarti ya. Nilainya 4 ya Bapak. Oke. Kemudian memakai alat pelindung diri seperti topi, kacamata dan sebagainya lah. Itu atau terlalu memikirkan cara kerja yang aman seringkali terasa tidak praktis, merepotkan atau memperlambat pekerjaan. Menurut Bapak itu alat pelindung diri itu memperlambat pekerjaan? Menurut Bapak itu setuju atau Biasa aja sih. biasa aja ya? Biasa aja. Oke, baik. Berarti biasanya pakai nggak pakai ya udah Iya, lah ya. pakai nggak pakai ya udah. Oke, menurut keyakinannya Bapak sendiri itu, apakah Bapak yakin bahwa Bapak itu mampu untuk selalu membiasakan diri bekerja dengan lebih hati-hati dan aman meskipun dalam kondisi terburu-buru? Apakah Bapak setuju atau biasa aja atau sangat setuju sekali? Setuju sih, setuju. Setuju ya, berarti nilai 4. Oke. Ini untuk selanjutnya, secara keseluruhan seberapa sering Bapak secara sadar berusaha untuk bekerja dengan cara yang aman dan sehat, seperti memakai pelindung diri atau memperhatikan posisi tubuh? Jarang, kadang-kadang, atau sering, atau selalu? Menjawab dengan nilai 1 sampai 5 aja. 4 sih. 4 ya? Berarti lumayan sering ya? Lumayan sering. Oke. Terus dari hal-hal berikut ini Bapak, ini mungkin nanti saya bisa tunjukkan ke Bapak, mana yang paling mungkin membuat Bapak lebih serius dan disiplin dalam menjaga kesehatan saat bekerja? Bapak mungkin bisa memberitahu saya.
apa tadi dari hal mana kah paling mungkin Membuat Bapak lebih serius dan disiplin dalam menjaga kesehatan saat bekerja. Apakah melihat teman sesama nelayan jatuh sakit parah gara-gara pekerjaan tersebut akhirnya Bapak menjaga kesehatan, atau Bapak memulai merasakan gejala sakit akibat pekerjaan tersebut, atau mungkin jawaban yang lain mungkin Bapak? Ini sih saya melihat teman sesama nelayan jauh. Berarti Bapak mulai lebih serius dan dalam menjaga kesehatan gara-gara lihat teman sakit sakit parah ya, gara-gara pekerjaannya. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan mengenai perilaku gaya hidup Bapak sendiri. Untuk Bapak sendiri itu mengenai kebiasaan merokok, mana pernyataan yang paling sesuai Bapak? Jadi saya sebutkan ya. Apakah Bapak tidak pernah merokok, atau dulu pernah merokok tapi sekarang sudah berhenti, atau saat ini merokok nih? Saat ini merokok. Saat ini merokok ya. Kalau boleh tahu itu per hari itu berapa batang? Biasa sehari itu bisa 1,5 bungkus. Satu bungkus setengah ya. Satu bungkus tuh 20-an ya. Kayak 20. Isi 20. Wah, lumayan tuh Bapak. Terus apakah Bapak itu minum alkohol Pak? Kalau alkohol Kak? Enggak ya, berarti enggak pernah ya? Enggak pernah. Oke, baik Bapak. Untuk konsumsi makanan yang asin atau gurih itu, apakah Bapak sering atau hampir setiap hari makan makanan gurih micin, atau jarang, atau enggak pernah? Jarang aja sih kalau. Jarang ya. Oke, baik. Terus untuk makanan minuman yang manis, Bapak itu cukup sering atau setiap hari malah, atau jarang-jarang? Minum manis ya. Kalau minum manis itu ya sering. Sering ya? Ya kalau minum manis. Lumayan sering ya, berarti sekitar 2 sampai 4 kali per minggu ya. Iya. Lumayan, oke. Terus seberapa sering Bapak itu mengonsumsi sayur atau buah deh? Kalau sayur saya sering sih. Sering ya? Cukup sering ya berarti ya? Sering. Oke, baik. Terus rata-rata Bapak itu tidur berapa jam dalam semalam? Dalam waktu 24 jam ini? Wah kalau tidur tuh kadang saya bisa cuma 3 jam, 4 jam doang. 3 jam? Kadang bisa sejam juga. Sejam juga ya Bapak? Oke. Menurut Bapak sendiri, waktu istirahat Bapak itu cukup atau enggak? Kalau menurut saya sih kurang. Kurang cukup ya? Kurang cukup. Berarti menyakit bahwa kurang cukup ya? Iya. Terus apakah Bapak sering mengonsumsi kopi? Kalau kopi sering. Sering? Iya. Hampir setiap hari? Setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi malah? Oke, baik. Terus apakah Bapak sering mengonsumsi minuman energi Pak? Seperti Krating Deng dan Power F? Kalau itu jarang saya, nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering, berarti jarang-jarang ya? Jarang-jarang. Seminggu sekali lah. Iya. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Bayangkan Mbak, Bapak mengalami demam dan batuk beberapa hari. Menurut Bapak itu tindakan pertama yang paling mungkin Bapak lakukan itu apa? Atau biarin aja, atau Bapak ada inisiatif beli obat di warung, atau malah ke pengobatan tradisional, atau mungkin ke bidan, ke puskesmas, ke dokter? Kalau misalnya kalau udah parah itu saya beli obat dulu sih. Ke warung berarti ya? Ke warung ya. Berarti Bapak mengusahakan beli obat di warung terlebih dahulu ya, tindakan pertama. Oke. Coba Bapak, Bapak bayangkan deh. Setelah 3 sampai 4 hari demam dan batuk itu, Bapak itu nggak sembuh. Justru malah membuat badan lemas, terus nggak bisa bekerja, melaut. Bapak itu akan melakukan apa selanjutnya? Apa membeli obat yang sama terus menerus di warung gitu, atau mencoba obat tradisional seperti jamu, keroan, ke dukun, atau ke bidan yang terdekat, mungkin ada keluarga terdekat yang sebagai bidan, atau kontrol ke puskesmas atau dokter, atau membiarkan saja? Mungkin Bapak berpikir sembuh sendiri gitu. Kalau itu sih saya kalau udah itu ke puskesmas sih. Ke puskesmas ya. Jadi kalau udah nggak kunjung sembuh itu pasti ke puskesmas ya. Oke, baik. Ingat kembali saat terakhir kali Bapak sakit, tindakan apa yang benar-benar Bapak lakukan? Kali sakit ya.
Saya ke dokter kalau sakit. Ke dokter ya? Iya. Oke, bagus. Jika pernah membeli obat sendiri tanpa resep, Bapak pernah membeli obat sendiri tanpa resep? Pernah. Alasan utamanya itu apa? Apa karena gejalanya ringan atau sudah tahu obatnya? Atau lebih cepat, lebih praktis aja, nggak usah minta ke dokter? Atau karena lebih murah jadi Bapak yang milih obat sendiri tanpa resep? Karena kalau pakai resep mungkin lebih mahal. Atau mungkin lokasi fasilitas kesehatan jauh? Atau mungkin disarankan orang lain? Biasanya saya karena ini dok, malas ke dokter aja. Malas ke dokter ya? Iya, Berarti tidak punya waktu ya? Tidak ada waktu. Malas juga ya, jadi ya udah biar cepet lebih praktis ya. Oke. Terus Bapak itu kalau pergi ke puskesmas itu jika sudah terasa parah sekali atau bagaimana? Iya udah parah sekali. Udah parah sekali ya berarti ya. Berarti saya berikan nilai 5 di sini. Oke, di sini Bapak bisa menjawab dari skala nilai 1 sampai 5 ya Bapak. Lebih baik menahan sakit sedikit daripada kehilangan pendapatan satu hari karena harus pergi berobat. Sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Oke. Untuk penyakit-penyakit yang biasa, Bapak lebih percaya pengalaman sendiri atau saran teman daripada harus ke dokter? Kalau itu pengalaman sendiri sih. Berarti setuju apa gimana? Setuju. Oke, lebih percaya pengalaman sendiri ya? Pengalaman sendiri. Jadi sangat setuju sekali. Oke, nilainya 5. Di sini saya lanjutkan di pertanyaan ini. Secara umum, bagaimana Bapak menilai kondisi kesehatan Bapak saat ini? Sangat baik, baik atau cukupan, atau kurang, atau sekarang nggak enak badan? Cukupan sih. Cukupan ya berarti ya. Oke, dalam 6 bulan terakhir ini apakah Bapak sering mengalami keluhan dalam kulit Bapak? Mungkin perih, gatal mungkin, atau ada flek-flek hitam atau apa mungkin Bapak? Kalau kulit sih nggak ada sih. Berarti tidak ada ya. Terus dalam 6 bulan terakhir ini apakah Bapak merasa penglihatan jadi kabur atau silau mungkin? Oh kalau kelihatan tidak. Enggak juga ya. Juga. Terus dalam 6 bulan terakhir ini apakah Bapak merasa pendengaran berkurang? Sering denging kayak gitu. Oh pernah sih tapi nggak terlalu sering. Berarti dalam 6 bulan terakhir ini ada ya berarti. Oke, dalam 6 bulan terakhir ini apakah Bapak sering mengalami nyeri punggung bawah? Kalau nyeri punggung sering. Sering ya berarti ya. Ini terakhir Bapak, dalam 6 bulan terakhir berapa hari Bapak tidak bisa melaut karena sakit? Berapa kali ya? Berapa hari Bapak tidak bisa melaut karena sakit? Tidak. Pas sakit itu nggak melaut itu berapa hari Bapak? Kira-kira? Paling lama saya pernah 3 hari 4 hari gitu. Berarti pas sakit itu udah pasti 3 hari itu Ya, 3 hari yang buat istirahat ya. Untuk istirahat. Terus oke, saya lanjutkan ke pemeriksaan dengan pengukuran tekanan darah. Nanti Bapak bisa ke bilik sebelah sana. Di sana akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan lingkar pinggang Bapak, terus gula darah dan lain-lainnya. Mungkin Bapak bisa lanjut ke sebelah sana. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam penelitian ini. Bapak nanti bisa lanjut ke bilik sebelah sana ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.